Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Kipangisi dengan NPM 24110210056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen keuangan. Topik yang akan saya bahas adalah analisis laporan keuangan dan time value of money. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas, serta bagaimana cara menghitungnya berdasarkan data keuangan yang telah diberikan. Setelah itu saya juga akan membahas tentang time value of money, yaitu konsep nilai waktu dari uang yang menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan keuangan dan investasi. Baik, di sini saya akan menampilkan laporan keuangan dari PT Sejahtera Abadi, yang dimana kita ketahui kas plus piutang plus persediaan dengan jumlah 2.100.000 dan aset lancarnya tercatat $1.300.000 dalam rupiah, dengan total utangnya yaitu utang lancar plus utang jangka panjang yaitu 1.800.000. Kemudian total utang tercatat yaitu $1.400.000. Dan untuk soal pertama, kita menghitung rasio likuiditas dengan perhitungan current ratio, yang dimana rumus dari current ratio adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Kita ketahui bahwa aset lancar itu sebesar 1.300 dan utang lancarnya sebesar 800. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Kan diperoleh hasilnya yaitu 1.625. Lalu kita ke bagian hitung quick ratio dengan rumus aset lancar dikurang persediaan lalu dibagi dengan utang lancar, yaitu aset lancar sebesar 1.300 lalu dikurang dengan persediaan yaitu sebanyak 700 dan dibagi dengan utang lancar, yaitu utang lancarnya sebesar 800, yaitu hasilnya adalah 0,75. Pertama, saya akan menganalisis laporan keuangan mengenai rasio likuiditas dengan hitungan current ratio, yang dimana sudah menghasilkan 1,625 kali, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 1.625 aset lancar untuk melunasi setiap satu utang lancarnya. Angka ini umumnya dianggap sehat dan berarti pada PT Sejahtera Abadi yang memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Dalam perhitungan quick ratio, yaitu menghasilkan 0,75, menunjukkan bahwa perusahaan hanya memiliki 0,75 aset yang paling liquid, tidak termasuk persediaan untuk menutupi setiap utang satu lancarnya. Rasio di bawah 1 ini mengindikasikan bahwa tanpa menjual persediaan, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu mengenai rasio solvabilitas dengan hitungan debt to asset ratio, yang merumuskan total utang dibagi dengan total aset dikali dengan 100%, yang dimana total utangnya adalah 1.800.000. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang menghasilkan 58,33%, dan kita menghitung bagian dari debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi ekuitas dan dikali 100. Kita masukkan ke dalam perhitungan dan hasilnya adalah 100% atau 1:1. Untuk selanjutnya itu rasio solvabilitas dengan menghitung debt to ratio atau DER, yang menghasilkan sebesar 58,33%, berarti bahwa setiap 58,33% dari total aset perusahaan didanai oleh utang. Hasil ini menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan dari utang yang cukup tinggi. Semakin tinggi rasionya ini, semakin besar risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Lanjut di perhitungan bagian rasio probabilitas dengan return of asset atau ROE, yang rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset dikali dengan 100%. Laba bersihnya adalah 700 dan dibagi total asetnya
adalah 2.400.000 dan dikali dengan 100%. Dan menghasilkan 29,17%. Lanjut di bagian hitung net profit margin atau NPM dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%, yang dimana laba bersihnya adalah 700 dan dibagi dengan penjualan bersihnya adalah 3.400.000 dan dikali dengan 100%. Dan menghasilkan 20,59%. Lanjut menghitung dengan cara debt to equity ratio yang menghasilkan 100% atau 1:1, menunjukkan bahwa pendapatan melalui utang setara dengan pendanaan dari ekuitas. Ini berarti setiap satu modal sering diimbangi dengan satu utang. Rasio ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan cukup bergantung pada utang dalam struktur modalnya. Yang selanjutnya itu adalah rasio profitabilitas, yaitu menghitung ROA atau return on asset yang menghasilkan 29,17%, berarti perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,2917 atau 29,17% di setiap satu aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba. Yang selanjutnya itu perhitungan net profit margin atau NPM yang menghasilkan 20,59%, berarti dari setiap satu penjualan bersih perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,259 atau 20,59%. Rasio ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengendalikan biaya-biaya dalam hubungannya dengan penjualan untuk menghasilkan laba bersih. Selanjutnya mengenai time value of money, dengan investor menanamkan dana atau PV-nya sebesar 20 juta dengan tingkat bunganya adalah 10% atau 0,10, dan kita hitung berapa nilai masa depan setelah 5 tahun dan kita mendapatkan hasil yaitu 30.210.000. Untuk yang kedua yaitu hitung nilai sekarang atau present value dengan total hasil 17.105.000 yang akan diterima 5 tahun ke depan dengan bunganya tetap yaitu 0,10 tadi. Kita menghasilkan 17.105.000 yang akan diterima 5 tahun lagi adalah sekitar 10.621.433. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.